Dan untuk membedah capaian kinerja positif dan ekspansi bisnis PT Pertamina Geothermal Energi, kami telah bersama dengan Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energi, Nelwin Aldriansyah, langsung dari studio CNBC Indonesia. Selamat pagi Pak Nelwin, apa kabar? Kabar baik, Mbak Neke. Baik, Pak Nelwin, kita lihat di 2022 ini capaiannya luar biasa ya. Lalu PGE juga telah merilis capaian kinerja di kuartal 2 2023. Apa yang bisa kita bahas terkait dengan capaian di kuartal 2 ini? Ya, kuartal 2 2023 ini kita bertumbuh sangat baik ya. Beberapa faktor antaranya dengan peningkatan rata-rata harga jual uap dan juga peningkatan produksi. Sepanjang kuartal kedua tahun 2023 ini, kita telah membukukan laba bersih sekitar 45,8 juta US dollar, lebih tinggi dari periode yang sama di tahun lalu. Ini menunjukkan PGE berada dalam kondisi keuangan yang solid dan kedepannya PGE berkomitmen untuk terus meningkatkan keunggulan operasional kita, sekaligus juga menerapkan strategi bisnis terbaik guna mendukung transisi energi hijau Indonesia. Baik, tidak hanya dari segi pendapatan, tapi efisiensi juga dilakukan oleh perseroan. Ya. Lalu upaya efisiensi seperti apa yang dilakukan untuk bisa menekan biaya operasional? Ada beberapa upaya efisiensi yang kita lakukan, antara lain dengan penghematan energi itu sendiri, karena kita di area yang kita miliki maupun pembangkit selama ini menggunakan listrik yang berasal dari PLN. Tapi dengan beberapa modifikasi yang kita lakukan, kita berhasil menggunakan listrik yang kita bangkitkan untuk kita gunakan sendiri. Jadi dari situ kita telah melakukan penghematan dari biaya pemakaian energi. Kemudian kita juga melakukan beberapa penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi yang ada di PGE. Antara lain dengan misalnya mengoptimasi IT untuk penggunaan inventory. Ternyata dengan penggunaan IT, kita bisa memanfaatkan beberapa inventory yang ada di area-area kita, dan sepanjang tahun 2020 lalu kita bisa menghemat sekitar 20 miliar rupiah dari penggunaan inventory yang terintegrasi dengan sistem IT tadi. Baik, berikutnya mungkin boleh diupdate sedikit Pak, seperti apa kapasitas terpasang PLTP dan apakah ada penambahan kapasitas terpasang saat ini? Ya, saat ini PGE memiliki total kapasitas terpasang sekitar 1.877 megawatt yang terdiri dari area yang kita operasikan sendiri 672 megawatt tersebar di beberapa wilayah Indonesia dan sekitar 1.205 megawatt yang dioperasikan oleh GOC partners kita. Dalam 5 tahun ke depan, PGE telah merencanakan untuk menambah kapasitas terpasang dengan total tambahan kapasitas 600 megawatt. Dan 600 megawatt ini sekitar 340 megawatt di dalamnya akan kita fokuskan dalam 2 tahun mendatang. Jadi target kita dalam 2 tahun mendatang di akhir 2024 atau awal 2025 paling lambat kita akan memiliki kapasitas terpasang melebihi 1.000 megawatt atau lebih dari 1 gigawatt. Baik, lalu strategi apa yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai target tersebut dalam 2 tahun tercapai 1 gigawatt? Ini menarik sekali Mbak Neke, karena selama ini PGE kita pembangkit yang kita miliki itu menggunakan teknologi yang konvensional ya. Jadi kita power plant yang kita miliki itu menggunakan teknologi pembangkitan yang boleh dibilang konvensional. Ke depan kita mengembangkan teknologi baru yang sudah digunakan di beberapa negara yang sifatnya cogeneration. Jadi dengan menggunakan resources yang sama, sumber geothermal yang sama, air panasnya kita gunakan, sebelum diinjeksi ke dalam reservoir, itu energinya masih cukup besar. Dan ini bisa kita tangkap, dijadikan incremental capacity di existing area kita. Keuntungannya ada 2. Pertama, kita tidak perlu melakukan eksplorasi. Eksplorasi ini kan kita tahu makan waktu cukup lama untuk pengerjaannya dan resikonya juga cukup besar. Tapi dengan teknologi cogeneration ini, resiko eksplorasi ini bisa kita eliminir. Kita fokus pada pembangkitan incremental dengan menggunakan power plant cogeneration ini. Ini yang akan menjadi sumber pertumbuhan kita dalam 5 tahun mendatang, termasuk di 2 tahun pertama ini kita akan mengembangkan 175 megawatt dari cogeneration teknologi ini. Ditambah dengan 2 proyek lainnya sedang berjalan. Kita saat ini sedang ada pembangunan power plant di Lumut Balai Unit 2 dengan total kapasitas 55 megawatt dan juga persiapan pembangunan untuk di area Hulu Lais dengan total kapasitas 110 megawatt. Jadi
kita meyakini 340 megawatt yang kita targetkan dalam 2 tahun mendatang, ini dengan strategi yang barusan saya sampaikan bisa dicapai pada 2 sampai 3 tahun mendatang. Baik, mungkin boleh sedikit digambarkan Pak Nelwin seperti apa ekspansi bisnis PGE ke depannya? Ya, selain dari rencana pembangkitan fokus kita di existing area dengan fokus pengembangan 600 megawatt dan 340 megawatt di dalamnya dalam 2 tahun pertama, kita juga terus berupaya untuk mengembangkan kapasitas dengan mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini pemerintah telah melakukan 2 tender untuk wilayah konsesi geothermal baru, di mana PGE berkontribusi atau menyampaikan proposal dalam kedua tender tersebut. Dan 1 tender telah diumumkan, kita telah ditunjuk sebagai pemenangnya untuk konsesi baru di Wairatai. Dengan terus berpartisipasi dalam konsesi-konsesi baru yang dilelang pemerintah, kita berkeyakinan bisa terus meningkatkan kapasitas ekspansi kita ke depan beyond 600 megawatt dalam 5 tahun yang kita rencanakan di 5 tahun pertama ini. Selanjutnya kita juga sedang mengembangkan beberapa new initiatives yang tidak hanya berfokus pada pembangkitan listrik, tapi tetap menggunakan resources geothermal. Antara lain dengan rencana pengembangan green hydrogen, ya. Kita saat ini sedang mempersiapkan pilot project untuk pengembangan green hydrogen dari resources yang kita miliki di area Ulu Belu maupun di Lahendong. Nah, produk-produk ini ke depannya kita harapkan akan memiliki pasar baru sehingga memperluas base customer dari PGE yang selama ini ada. Baik, dengan adanya target 1 gigawatt untuk 2 tahun ke depan, apakah lalu ini merubah capex di tahun ini dan juga di tahun depan? Iya, tentunya untuk pengembangan 600 megawatt ini kita akan membutuhkan banyak sekali investasi baru, ya. Kita perkirakan dalam 5 tahun mendatang untuk tambahan 600 megawatt ini akan membutuhkan belanja modal kurang lebih 1,6 miliar US dollar. Tahun ini sendiri kita merencanakan akan membelanjakan sekitar 200 sampai 250 juta US dollar untuk pengembangan proyek-proyek yang tadi telah saya sampaikan. Dan di tahun mendatang 2024 perkiraan kami belanja modalnya akan mencapai 350 juta US dollar. Untuk itu dari total 1,6 miliar US dollar kita telah memiliki dana yang siap dari hasil IPO kemarin. Kan kita baru listed di bulan Februari 2023 ini, ya. Kita masih memiliki sekitar 480 juta US dollar untuk dibelanjakan, siap saat ini. Dan untuk kekurangannya, dari 1,6 miliar tadi akan kita danai sebagian dari internal cash, dan sisanya akan kita danai dari pinjaman hutang baru.